Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dearindi dalam Bina Iman GKI Klasik Solo. Sebelum kita bersama-sama membaca juga merenungi sebagian dari firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati untuk kita berdoa memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang kudus Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan boleh menyediakan waktu bagi setiap kami untuk bersama-sama membaca juga merenungi sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh melingkupi setiap kami, boleh menyertai kami, membimbing kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungi bersama boleh menjadi berkat dan boleh hidup dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembahasan firman Tuhan pada saat ini diambil dari 1 Korintus, pasalnya yang ke-15 ayat 50 sampai 58. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 50 sampai 58, saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar, juga menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kita mengambil waktu sejenak untuk berbicara soal kematian? Tentu, bicara soal kematian itu adalah hal yang bisa dibilang tabu di dalam masyarakat kita saat ini. Ketika kita membicarakan soal kematian, maut, itu bukanlah obrolan yang menyenangkan. Itu bukanlah obrolan yang sekiranya bisa diobrolkan dalam kehidupan sehari-hari. Justru sebagian besar daripada kita, saya yakin bahwa sebaiknya jangan deh kita ngomongin soal kematian. Itu adalah sesuatu yang tabu, belum waktunya kita bicara soal kematian. Karena kita saat ini masih hidup. Namun Bapak Ibu, pada hari Minggu kemarin, kita bersyukur kita boleh diingatkan kembali, kita boleh merayakan terus, mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus yang sudah mati lalu bangkit bagi kita. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib boleh mengubah kita yang sejatinya kita ini bukan manusia yang hidup, kita ini adalah manusia-manusia yang sudah mati di dalam dosa. Kita adalah manusia-manusia yang sudah selayaknya binasa, manusia-manusia yang sudah selayaknya berada di dalam maut. Namun pada hari Minggu kemarin, kita kembali mengingat bahwa kematian kita di dalam dosa telah hidup kembali bersama dengan Kristus. Bicara soal kematian, saya yakin setiap kita sejatinya sudah sangat layak untuk
ada di dalam titik kematian itu. Karena pernah ada yang bicara bahwa ada pepatah yang mengatakan orang yang bahkan ia baru lahir, ia sudah dapat dikatakan layak untuk mati secara fisik. Namun untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dahulu ketika kita belum mengenal Kristus, ketika kita belum mengerti siapa Kristus, kita adalah orang-orang yang layak binasa dan kita adalah orang-orang yang mati secara iman. Tetapi Bapak Ibu, saat ini saya percaya setiap kita sudah diperbaharui bersama dengan Kristus. Kita sudah tidak lagi mati di dalam dosa, kita sudah bangkit bersama dengan Kristus. Namun kebangkitan itu Bapak Ibu tidak akan berarti dan tidak akan benar-benar dinyatakan sebagai hidup ketika kebangkitan Kristus tidak kita rayakan dalam hidup sehari-hari. Kebangkitan Kristus tidak hanya kita rayakan pada saat hari Paskah. Jika tahun ini adalah tanggal 31 Maret. Tidak hanya tanggal 31 Maret kita memperingati dan merayakan kebangkitan Kristus, tetapi hendaklah kita merayakan kebangkitan Kristus itu di dalam hidup kita sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Kita merayakan tidak hanya dengan liturgi-liturgi yang begitu luar biasa, dengan perayaan-perayaan yang megah, tetapi kita menghidupi kebangkitan Kristus itu dengan bagaimana kita mengerjakan bagian kita di dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita terus tekun, bagaimana kita mengerjakan setiap tanggung jawab kita ini dengan setia, dengan penuh rasa syukur, dan dengan rasa sukacita bahwa apa yang kita kerjakan sepanjang hari adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Itulah makna yang sejatinya, semestinya dan sejatinya kita hidupi di dalam hidup kita sehari-hari. Bahwasanya pemaknaan kebangkitan Kristus tidak hanya satu hari dalam setahun, di hari Paskah. Tetapi kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang harus kita rayakan di sepanjang hidup kita, di sepanjang hari kita, di sepanjang tahun. Karena Tuhan Yesus telah memberikan dirinya dan nyawanya untuk kita dengan cuma-cuma. Kita pada saat ini Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan bukanlah kita memperjuangkan hidup kita, bukanlah kita memperjuangkan menghindarkan diri daripada maut, karena sejatinya apapun yang kita lakukan, kita pasti akan masuk ke dalam maut. Tetapi dengan kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya, memberikan hidupnya untuk kita dapat hidup dengan cuma-cuma. Maka dari itu saat inilah kita sudah semestinya menghidupi dan merayakan kebangkitan Kristus itu di dalam setiap langkah hidup kita. Kita mau lihat sama-sama Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-58. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah Bapak Ibu, di momen saat ini, mulai hari ini, kita bersama-sama merayakan terus kebangkitan Kristus dengan mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Karena kita percaya Bapak Ibu, setiap hal yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari tidaklah sia-sia ketika kita melakukan itu untuk Tuhan. Dan melakukannya dengan ungkapan syukur bahwasanya pada hari ini kita dapat melakukan banyak hal bukan tanpa alasan, melainkan Tuhan yang sudah memberikan waktu untuk setiap kita, memberikan hidup kepada setiap kita untuk dapat melakukan banyak karya dan juga banyak pekerjaan baik. Biarlah Paskah tidak hanya menjadi momen setahun sekali, tetapi Paskah itu, perayaan itu, sukacita Paskah itu boleh terus kita hidupi di dalam hidup sepanjang hari, sepanjang tahun, sejauh kita bernafas, sejauh kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Saya teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau
boleh senantiasa menyertai kami. Engkau boleh memberikan hidup yang begitu berarti Tuhan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak melanjutkan setiap kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami. Biarlah kami bekerja, berkarya, dan hidup di dalam naungan cinta kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami senantiasa merayakan kebangkitan-Mu. Tidak hanya dalam setahun sekali, tetapi kami merayakannya di setiap langkah hidup kami. Inilah kami Tuhan, sertai kami terus. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit daripada maut, yang menyelamatkan kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Amin.